Pria. Boleh aku Rama? Rama. Iya Rama, aku Rama nanti siang kita bakal ketemu di kampus. Kamu mau ikut? Enggak, makasih. Asa bro kamu mengganggu pagi hariku yang sangat cerah ini. Lagi pula aku juga ada kendaraan. Kalian udah ngerjain Ini Lea. Teman-temannya juga. Dilan, kok kamu ngerokok sih di sekolah? Kamu tau gak sih, kamu yang membuat orang lain menjadi perokok pasif. Dan dampaknya lebih berbahaya dan lebih buruk daripada perokok aktif. Apalagi tempat umum seperti ini, orang-orang bisa batuk karena kamu. Rokok itu berbahaya. Nih, lihat, di mukusnya aja udah kelihatan kalau misalnya berbahaya. Kenapa kamu nggak takut sih? Bel udah bunyi nih. Ayo kita ke kelas. Bye-bye, Dilan. Aduh, asap rokoknya bau banget. Jangan merokok di tempat umum dong. Batu-batu nih semua. Iya nih mas, saya juga lagi bawa bayi. Asap rokoknya bau banget tahu. Matiin dong. Maaf Bu, ini saya matiin Bu. Lea, kamu cantik. Makasih. Tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu, sorry. Ngomong-ngomong bawa apa nih? Iya Dilan, aku mencret. Baunya tadi nih Lea. Anak-anak, di depan kalian semua ini adalah calon koruptor. Uang buku 15.000 dibilang 50.000. Cuma 30.000 doang kok Pak. Diam kamu. Saya barusan melihat dia merokok di sana. Anak ini harus mendapatkan hukuman yang pas. Kalian semua jangan ada yang mencontoh anak ini. Mengerti semua? Mengerti Pak. Kalian tadi udah ngerjain PR gitu. Tapi tadi mas aku dihukum tahu. Tunggu. Kalian ada yang ngeliat Dilan gak sih? Kok tumbennya Dilan dari tadi nggak kelihatan? Hah? Dilan? Kok kamu tumben nyariin Dilan? Iya, Dilan udah kecanduan ngerokok. Masa kalian nggak tahu? Kamu nggak tahu ya? Dilan kan diskors sama berapa hari. Iya ya, Dilan kan diskors. Oh iya, tadi aku dengar dari teman-temannya, dia lagi sakit batuk parah gitu di rumahnya. Nah, itu pasti akibat dari dia yang suka merokok tuh. Iya ya, Dilan sakit. Aku bener-bener baru tahu loh informasi yang kalian kasih tahu tadi, apalagi soal Dilan diskors. Kita sekarang kan sejalan arah pulang. Gimana kalau kita jenguk Dilan aja sekarang? Setuju nggak? Setuju. Ayo. Yaudah, ayo. Masuk. Kalian. Makasih udah datang. Dilan, kamu kenapa? Kamu sakit ya? Gak tahu nih, aku batuk gak berhenti dari kemarin. Nah, itu pasti akibat dari kamu yang suka merokok tuh. Iya Dilan, daripada batuk kamu tambah parah, mending kamu coba untuk berhenti merokok deh. Iya tahu, lagian merokok tuh dampaknya bukan buat diri sendiri aja, yang lain juga kena. Iya, aku menyesal karena merokok. Akibatnya aku jadi seperti ini. Pelan-pelan aku akan merubah kebiasaanku ini. Terima kasih teman atas saran-sarannya. Nah, dari cuplikan yang telah kita lihat tadi, dapat kita simpulkan bahwa rokok sangat-sangat berbahaya. Di mana rokok tak hanya merugikan dirinya sendiri, melainkan juga merugikan orang lain yang berada di sekitarnya. Orang-orang yang berada di sekitarnya disebut dengan perokok pasif, di mana perokok pasif dampaknya sangat-sangat berbahaya daripada perokok aktif.
Nah, teman-teman, dari jalan cerita yang udah kita lihat tadi, dapat kita simpulkan bahwa rokok sangat berbahaya. Mengapa demikian? Karena sang perokok tak hanya merugikan dirinya sendiri, melainkan juga merugikan orang lain yang berada di sekitarnya. Orang lain yang berada di sekitarnya disebut juga dengan perokok pasif. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa perokok pasif dampaknya jauh lebih buruk daripada perokok aktif. Nah, itulah alasan mengapa saat di tempat umum, Dilan sering ditegur dan diberi himbauan oleh masyarakat sekitar. Karena orang-orang tahu bahwa asap rokok sangat mengganggu dan sangat berbahaya untuk kesehatan dirinya dan juga orang lain. Nah, untuk itu, mari kita bersama-sama untuk jauhi rokok dan terapkan pola hidup sehat. Selanjutnya adalah penjelasan dari kami mengenai komponen-komponen berbahaya yang ada di rokok. Jangan lupa disaksikan dan jangan di skip ya. Nah, sekarang kita udah masuk di sesi penjelasan mengenai komponen-komponen yang terdapat di dalam sebatang rokok. Yang pertama adalah nikotin. Nah, di antara kalian pasti banyak banget dong yang udah pada tahu nikotin itu apa. Nikotin adalah suatu zat yang membuat seseorang merasa kecanduan. Dan dia adalah alasan utama mengapa orang-orang tidak dapat berhenti merokok atau bahkan tidak bisa berhenti merokok. Dan bahkan ia juga alasan utama mengapa orang-orang yang sudah berniat berhenti merokok akhirnya merasa tidak nyaman dan ditarik kembali dan pada akhirnya memutuskan untuk merokok kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar sebatang rokok, di mana beberapa menjadi aktif dan membuat tubuh kita menjadi rusak. Terlebih lagi, ada lebih dari 60 bahan kimia lainnya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini saja kita sudah dapat menyimpulkan bahaya merokok dan secara langsung dapat merusak berbagai organ tubuh kita dan yang pasti menurunkan kondisi kesehatan. Yang kedua adalah tar, sebuah nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung pada rokok. Zat itu dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, karnium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat, dan ini adalah alasan kuku dan gigi perokok menjadi kuning. Selain itu, akan berdampak pada paru-paru yang akan memberikan tampilan yang sama. Selanjutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang apabila dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal yang nantinya bisa menggantikan oksigen yang seharusnya bersirkulasi di dalam. Contohnya seperti ini. Di dalam darah terdapat sel darah merah. Di dalam sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen akan mengikat hemoglobin dan menyebarkannya ke seluruh tubuh. Namun karbon monoksida akan mengikatkan dirinya lebih cepat daripada oksigen dan akhirnya akan menggantikan oksigen. Nah, selain itu, di dalam rokok terdapat hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya terdapat rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernapasan. Hidrogen cyanida inilah yang menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan kimia seperti hidrokarbon, organic acid, dan lain-lain yang terdapat dalam rokok berkumpul dalam paru-paru dan merusaknya. Nah, ada banyak yang tidak diketahui bahwa merokok mengurangi resiko penyakit yang bernama reduced ulcerative colitis risk, yakni suatu penyakit di usus besar. Tapi rokok juga dapat meningkatkan penyakit Crohn's disease di usus. Dan apakah bebas dari ulcerative colitis dan sepadan dengan resiko-resiko lainnya? Yang pertama, minum air putih sebanyak 8 gelas per hari. Jangan segalon ya. Yang kedua, rutin melakukan aktivitas fisik apapun, contohnya dengan berenang. Yang ketiga nih, terapkan pola tidur yang cukup, yakni 8-10 jam per hari. Nah, yang keempat, apabila habis berpergian dari luar rumah, jangan lupa untuk selalu gunakan hand sanitizer agar tangan tetap higienis ketika menyentuh barang-barang yang lainnya. Yang kelima, Lisa, lihat sampah, ambil. Yang keenam, sempatkan berjalan-jalan. Yang ketujuh, selalu ingat untuk mencuci tangan, apalagi ketika kita hendak makan. Dan yang terakhir, dilarang keras untuk merokok dan minum minuman keras. Hai Dilanda bencana alam. Aduh, asap rokoknya bau banget. Belum, Cok. Bentar, kok berhenti, Haikal? Berhenti. Bawa apa nih? 3.
Wah.